semua? Baik. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya ingin nanya dulu tentang kondisi kesehatan kalian. Apakah kalian yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tetap bisa beraktivitas dan selalu diberi kesehatan. Ini kalau Bapak lihat semuanya hadir ya, hadir semua hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah kalian masih bisa hadir walaupun dalam kondisi tatap muka yang terbatas, tapi kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan kepada kedua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan, tolong dicek dulu kesiapan belajarnya ya. Pen, buku, pensil, pen, buku dan alat-alat yang dibutuhkan tolong disiapkan. Kemudian kebersihan kelas, tolong dicek ya kebersihan kelas. Kalau ada yang menemukan sampah, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah memahami konsep ruang. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil dari analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini adalah untuk tujuan kompetensi sikap adalah kalian diharapkan mampu membiasakan sikap sabar dalam melakukan interaksi antar ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga mampu menunjukkan sikap peduli dalam berinteraksi antar ruang di lingkungannya dengan baik. Dan menjadi tujuan kompetensi pengetahuannya, yang pertama kalian mampu menyimpulkan pengertian konsep ruang dengan benar. Dan kompetensi pengetahuan yang kedua, kalian bisa memproyeksikan contoh dua interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia dengan tepat. Sedangkan tujuan dari kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan mampu mempresentasikan interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya dengan benar. Ruang lingkup, materi yang harus kita bahas pada pertemuan hari ini yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian submateri yang kedua adalah syarat terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang ketiga adalah bentuk interaksi antar ruang. Adapun model dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah dengan model PBL, Problem Based Learning. Artinya kalian akan diminta untuk mencari permasalahan yang kalian temukan dan mencari pemecahan dari masalah itu secara individu maupun kelompok. Untuk penilaian sikap akan Bapak lakukan dari mengamati proses selama kalian melakukan proses pembelajaran, baik itu saat diskusi maupun saat mengikuti pembelajaran ini berlangsung. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan akan Bapak dapatkan dari tes soal yang akan Bapak berikan nanti di akhir proses pembelajaran. Dan untuk penilaian keterampilan akan Bapak lakukan dari kemampuan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang nantinya akan kita lakukan. Nah, ini adalah sebuah gambar ya. Gambar ini sebagai sebuah umpan untuk kalian nanti menganalisis apa-apa yang bisa kita jadikan masalah dan kita diskusikan untuk dicari penyelesaian masalahnya. Bapak ingin bertanya, kita saat ini sedang dilanda oleh penyakit ya yang disebut dengan corona. Kita berada di Sukadana, berada di Kalimantan Barat,
tentunya jauh dari letak ibu kota Jakarta, tapi bukan sesuatu yang luar biasa ketika hari ini kita seketika bisa mengetahui informasi tentang jumlah penduduk Jakarta yang tertular oleh virus corona. Kita lihat data, hari ini terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tertular oleh virus corona. Besok terjadi penurunan. Menurut kalian dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Padahal kita tidak berada di Jakarta. Ya? Nonton televisi. Oke, kita mendapatkan hal-hal itu tadi dari melihat berita, menonton televisi. Dari gambar yang kalian lihat ini, ada gambar orang yang tengah belajar atau tengah mencari informasi di dalam hutan. Ada yang lagi belajar dengan menggunakan laptop. Ada lagi gambar di lokasi pedesaan. Kemudian ada gambar perkotaan dengan gedung-gedung yang tinggi. Kemudian di situ di sebelah kanan ada gambar kapal yang sedang melakukan proses, baik itu pengangkutan penumpang maupun pengangkutan barang. Kemudian di bawahnya juga ada proses pendistribusian barang-barang. Dan yang ketiga ada kegiatan di pasar. Sekarang dari gambar ini Bapak minta coba yang punya pemahaman atau yang punya permasalahan yang berkaitan dengan materi, coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya dari gambar ini? Iya, silakan. Dari pengamatan gambar, saya melihat adanya proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Iya, itu dari Olivia. Dia melihat dari gambar ini adanya proses apa tadi Olivia? Perpindahan barang. Adanya proses. Lihat di situ ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan kapal laut, ya ada proses perpindahan barang. Oke, bagus sekali ya. Kemudian yang lain? Ya, Pak. Ya, Najwa. Dari pemahaman saya, gambar itu menjelaskan bentuk interaksi antara masyarakat. Adanya interaksi, ya betul. Adanya orang yang beraktivitas di pasar, adanya kegiatan orang yang sedang membuka handphone, berarti di situ menggambarkan adanya proses interaksi. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan, Christian. Dari gambar tersebut, saya berpendapat adanya perbedaan kondisi desa dan kota, Pak. Iya, dari gambar yang pertama adanya perbedaan gambar masyarakat desa dan masyarakat kota. Oke, bagus. Sekarang Bapak minta kalian membagi diri, membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, silakan. Oke, di sini akan Bapak bagikan LKPD ya, lembar kerja untuk kalian menuliskan jawaban dari hasil diskusi kalian. Nanti Bapak minta untuk setiap perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi itu. Coba kalian catat, untuk kelompok 1 kalian harus mencari penyelesaian dari masalah tentang apa itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Itu untuk kelompok 1. Kemudian permasalahan yang kedua, coba kalian cari, diskusikan di dalam kelompoknya tentang bentuk interaksi antar ruang berupa perpindahan barang. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kalian jelaskan
bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Dan pemasalan yang kedua, kalian cari penyelesaian dari masalah tentang apa itu interaksi antar ruang berupa perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, kalian jelaskan cara terjadinya interaksi antar ruang. Pertanyaan yang kedua atau masalah yang kedua adalah menjelaskan bentuk interaksi antar ruang berupa perpindahan informasi. Bisa dipahami? Proses diskusinya? Ya. Oke, kalau sudah, untuk tahap selanjutnya Bapak minta untuk setiap kelompok perwakilannya bisa merepresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian untuk kelompok-kelompok lain atau teman-temannya yang lain yang masih memiliki hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, Bapak beri kesempatan juga untuk memberikan tanggapan atau komentar nanti. Tapi supaya lebih tertib, lebih baik kita melakukan proses presentasi dulu dari semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sambil kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian catat. Nanti setelah kelompok yang ketiga melakukan presentasi, baru kita adakan sesi tanya jawab atau ada yang ingin berkomentar. Bisa dipahami? Sudah siap untuk kita melakukan presentasi? Sudah. Oke, kalau sudah, kita mulai dari kelompok yang pertama. Sudah siap kelompok yang pertama ya? Oke, mudah-mudahan tetap selalu semangat ya. Kelompok yang pertama, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait tentang permasalahan pengertian ruang dan interaksi antar ruang serta bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Oke, silakan. Siapa yang akan mewakili nomor 1? Iya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengertian ruang dan perpindahan barang. Yang pertama, pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi baik keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar dua ruang atau lebih. Yang kedua, perpindahan barang merupakan salah satu bentuk interaksi antar ruang yang berupa pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi. Karena perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah, dan hal tersebut terjadi
dipengaruhi proses transportasi. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali ya penyampaian dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu bagus hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 2? Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu bentuk interaksi antar ruang. Dan yang kedua adalah menjelaskan bentuk interaksi antar ruang berupa perpindahan penduduk dari desa ke kota. Menurut kelompok kami, interaksi antar ruang terbagi menjadi 3, yaitu perpindahan penduduk, yaitu pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu ruang ke ruang lain, yaitu mobilitas sosial. Perpindahan barang, yaitu perpindahan barang satu tempat ke tempat yang lain, yaitu transportasi. Perpindahan informasi, yaitu perpindahan ide atau gagasan baik secara langsung ataupun tidak langsung, disebut komunikasi. Sedangkan jawaban dari permasalahan yang kedua yang ditugaskan pada kelompok kami yang menyangkut perpindahan penduduk dari daerah desa ke kota. Menurut hasil diskusi kami, perpindahan tersebut adalah mobilitas sosial yang berupa perpindahan penduduk yang disebut urbanisasi. Oke, bagus ya pemaparan dari kelompok 2. Sekali lagi Bapak ingatkan, kalau memang nanti ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin diberikan komentar atau tanggapan, dicatat ya. Nanti setelah kelompok 3 Bapak beri kesempatan untuk kalian menyampaikan tanggapan itu. Kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga sudah siap? Sudah siap. Oke, siapa yang akan menyampaikan? Ya, oke, dipersilakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sedika mewakili kelompok 3. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari permasalahan yang diberikan, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Mengikuti 1. Saling melengkapi, di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang menyebabkan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Kesempatan, antara di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya lokasi yang menjadi alternatif pertimbangan lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. 2. Membahas tentang menjelaskan bentuk interaksi antar ruang berupa perpindahan informasi. Kemudahan transfer, yaitu pertimbangan kemudahan transportasi dan sarana dan prasarana pendukung dalam proses perpindahan yang terjadi. Sedangkan masalah yang kedua yaitu perpindahan informasi, yaitu perpindahan ide atau gagasan baik secara langsung atau tidak langsung dari segi komunikasi. Iya, oke, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok yang ketiga. Kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga. Oke, semuanya setelah kita mendengar dari pemaparan ketiga kelompok teman-teman tadi, selanjutnya Bapak memberi kesempatan yang ingin memberikan komentar, tanggapan atau pertanyaan terkait dari ketiga kelompok tadi dalam mempresentasikan permasalahan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Apakah ada dampak yang dimunculkan dari proses interaksi antar ruang yang terjadi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan. Dampak dari proses interaksi antar ruang yang terjadi, apakah akan memberikan dampak? Saya beri kesempatan kepada yang lain. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Najwa? Oke, silakan. Saya akan memberi tanggapan pada pertanyaan Najwa. Proses interaksi sosial akan memberi dampak baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan interaksi, di mana dampak tersebut adalah terpenuhi kebutuhan, adanya pertukaran budaya, serta adanya pertukaran informasi yang sedang terjadi, Pak.
Oke, itu tanggapan yang disampaikan oleh teman Muti. Bagaimana Najwa? Bisa dipahami? Oke, sekadar ingin menambahkan ya bahwa dampak yang dimunculkan dari adanya proses interaksi itu tidak hanya memberi dampak positif ya, ada juga dampak negatif yang dimunculkan. Tadi yang disampaikan oleh teman Muti itu sudah betul ya, dampak positif yang dimunculkan. Tapi ada juga dampak-dampak negatif yang harus kita waspadai dari adanya proses interaksi antar ruang. Di antaranya dampak negatif tersebut adalah bisa memunculkan adanya kemungkinan informasi tidak benar yang tersebar. Kemudian yang kedua, bisa jadi dengan adanya proses interaksi antar ruang menyebabkan munculnya pergeseran dari budaya-budaya yang kita miliki. Dan dampak yang ketiga yang juga mungkin muncul dari adanya proses interaksi antar ruang adalah akan memberi dampak daerah tertentu itu jumlah penduduknya menjadi padat, karena masyarakat atau penduduk akan cenderung menuju ke suatu tempat yang memberikan fasilitas dan kemudahan, sehingga ada kemungkinan suatu daerah nanti padat penduduknya, kemudian daerah tertentu nanti penduduknya malah menjadi sedikit. Oke, itu dampak negatif yang harus kita waspadai. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar lagi? Cukup. Oke, terima kasih ya Bapak, cukup puas dengan hasil diskusi kalian. Mudah-mudahan tanggung jawab dan kesungguhan kalian seperti proses diskusi ini bisa tetap menjadi hal-hal positif yang selalu kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua dari proses diskusi ini. Sekarang kita sampai kepada tahap penyimpulan. Sebelum kita menyimpulkan, terlebih dahulu Bapak akan menampilkan video pembelajaran singkat ya, untuk menambah referensi pemahaman kalian terhadap materi. Kalian simak dengan baik-baik video ini. Setelah itu Bapak minta kita untuk merumuskan secara bersama-sama materi yang kita bahas pada hari ini. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang,
Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Selanjutnya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir, sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A, di mana daerah A menghasilkan hanya sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas penduduk yaitu adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, yang mana mudah-mudahan video tadi bisa menambah referensi kalian untuk mempermudah kita dalam proses menyimpulkan materi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini secara bersama-sama. Dari semua pemaparan, pada dasarnya kita perlu membuat tiga bagian penting dari materi itu. Yang pertama, pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian syarat-syarat terjadinya
interaksi antar ruang, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Jadi saya minta kita bersama-sama untuk menyimpulkannya. Sudah siap kita menyimpulkan? Di LKPD juga sudah tersedia ya lembar kesimpulan yang mudah-mudahan sudah kalian isi semua. Untuk yang pertama kita akan menyimpulkan submateri tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Coba Bapak minta kepada Christian, ya Christian untuk coba menyimpulkan apa itu ruang dan pengertian, apa itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan atau sebagian digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar dua ruang atau lebih. Itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang yang telah disampaikan oleh temanmu Christian. Selanjutnya untuk yang kedua Bapak minta coba apa itu syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Coba Bapak minta kepada Olivia. Terjadinya interaksi antar ruang adalah satu, saling melengkapi di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang menyebabkan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Dua, kesempatan antara di mana interaksi antar ruang terjadi karena adanya lokasi yang alternatif, perkembangan lebih baik serta sebagai tempat asal maupun tujuan. Tiga, kemudahan transfer, yaitu pertimbangan kemudahan transportasi dan sarana prasarana pendukung dalam proses perpindahan yang terjadi. Oke, itu kesimpulan yang kedua yang telah disampaikan oleh temanmu Olivia. Untuk yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bapak minta kepada Rafa, coba disimpulkan apa itu bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang meliputi satu, perpindahan penduduk, yaitu disebut mobilitas sosial. Yang kedua, perpindahan barang yang disebut transportasi. Dan yang terakhir, perpindahan informasi yang disebut komunikasi. Oke, bagus ya. Dari ketiga submateri kalian telah menyimpulkannya dengan baik. Bapak merasa cukup bangga berarti kalian betul-betul bisa memperhatikan dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sekarang penambahan ya untuk penyimpulan materi dari pembahasan kita pada hari ini, bahwa materi tentang interaksi antar ruang ini tadi sudah Bapak jelaskan ada dampak negatif yang muncul. Jadi ada hal yang harus kita persiapkan supaya dampak atau hal-hal yang mungkin muncul itu bisa kita tanggulangi, bisa kita minimalisir, di mana dampak-dampak dari interaksi itu bisa kita atasi dengan yang pertama, kita berusaha untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan baik. Kemudian kita juga harus membuat skala prioritas, hal-hal yang harus kita utamakan dalam melakukan kegiatan, terutama dalam kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah ketika menerima informasi, hal yang harus kita lakukan adalah menyaring dulu informasi yang masuk supaya jangan sampai kita terbiasa menerima informasi yang tidak benar. Apalagi kalian ini ya yang masih muda ini biasa kita mendapatkan informasi di WA, di Facebook, di internet, dilihat langsung di share. Padahal informasi itu belum tentu benar. Jadi harus kita pilih dulu, harus kita pertimbangkan dulu sebelum menyampaikan informasi tersebut. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita persiapkan untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan dampak-dampak negatif yang muncul. Oke, bisa dipahami? Bisa. Materi oke. Berarti setelah penyimpulan ini semua rangkaian telah kita lalui. Kita sudah sampai kepada bagian penutup dari pertemuan kita
pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, Bapak ingin coba kita merefleksi dulu ya proses pembelajaran kita ini, mengevaluasi. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki supaya di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa lebih baik lagi proses belajarnya. Ada yang ingin memberikan saran atau memberikan tanggapan terkait tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Ada hal-hal yang mengesankan, ada hal-hal yang mungkin menurut kalian perlu diperbaiki? Silakan. Karena tadi kita melakukan 7 pembelajaran, jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih paham. Oke, suka menonton video dengan ada di video merasa lebih baik bagus. Nanti Bapak buat video banyak-banyak ya kita lebih aktif belajarnya. Nanti Bapak buat video. Yang lain? Karena muridnya tidak sebanyak yang sebelumnya. Oke, ya kekurangan kawan, kekurangan teman. Kita memaklumi itu ya. Kalau biasa kita belajar ramai, jumlah siswa kita ada 20. Karena ini masa pandemi, keadaan yang mengharuskan kita seperti ini. Sebenarnya Bapak juga tidak asik nih, karena yang diajar jumlahnya hanya sedikit ya. Tapi inilah yang harus kita lakukan demi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita doakan semoga pandemi cepat selesai sehingga kita bisa kembali belajar normal ya dengan jumlah siswa yang ramai. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan soal ya. Soal untuk kalian di LKPD itu kalian lihat di situ ada soal, silakan kalian jawab soal itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang kalian ikuti pada hari ini. Bapak beri waktu kalian 10 menit aja, cukup dah 10 menit atau kelamaan 5 menit saja ya, 5 menit untuk kalian menyelesaikan soal-soal itu. Setelah itu nanti kalian kumpulkan. Oke, silakan kalian jawab soal-soal itu. Selesai, silakan kumpulkan untuk nanti Bapak koreksi ya, Bapak lihat hasilnya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita menutup, karena ini juga masih dalam masa pandemi ya, apalagi di daerah kita saat ini sedang masa menanjaknya proses penyebaran virus corona. Jadi Bapak selalu mengingatkan kepada diri Bapak dan kepada kita semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Lakukan proses 3M ya untuk meminimalisir kemungkinan proses penyebaran itu bisa tertular kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Kemudian kita juga harus selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali normal dalam melakukan proses aktivitas. Oke. Kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak minta kalian pelajari materi tentang tentang peta, tentang letak dan luas suatu wilayah. Kalian pelajari materi itu ya sebelum kita proses pertemuan di minggu yang akan datang. Bapak minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa guna mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ajar adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertemuan kita pada hari ini, Bapak berharap kalian tetap selalu semangat ya, dan jangan lupa pesan menjaga kesehatan harus selalu kalian lakukan baik di rumah maupun di pergaulan dengan teman-teman kalian. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pak. Iya.